Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan mencoba mengobservasi kegiatan Pak Irwan di kelas selama pembelajaran. Tapi sebelum observasi, mungkin ada kegiatan praobservasi dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Irwan ya. Boleh silakan. Nah, untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang akan diobservasi itu apa? Tujuan pembelajaran yang akan diobservasi adalah tujuan pembelajaran terkait Asmaul Husna. Pertama adalah siswa mampu membaca Asmaul Husna Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang kedua, menggali makna dari Asmaul Husna, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sifat-sifat Asmaul Husna tersebut diterapkan dalam kehidupan siswa yang menjadi teladan dari Asmaul Husna Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Oh iya. Baik. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa aja? Untuk area pengembangannya adalah dalam proses pembelajaran yang nyaman ya, sehingga siswa mendapatkan materi atau mendapatkan pembelajaran itu dalam kondisi yang tenang, kemudian dalam kondisi yang dibuat sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran tidak tertekan, kemudian tidak dalam keadaan lelah, tetapi dikondisikan sedemikian rupa agar siswa tetap enjoy dalam pembelajaran, tetapi materinya bisa masuk ke anak-anak. Jadi di area pengembangan melalui pengembangan RPP, kemudian metode pembelajaran yang digunakan, kemudian ada juga ice breaking ketika siswa dalam keadaan lelah, itu dibuat menjadi semangat kembali di area pembelajarannya. Nah, baik. Untuk strategi yang dipersiapkan oleh Pak Irwan itu apa aja? Pertama, strategi adalah menggunakan media pembelajaran. Jadi siswa diarahkan untuk menonton dulu beberapa video yang berhubungan dengan Asmaul Husna yang akan dibahas. Kemudian saya menjelaskan tentang korelasi dari video tersebut kaitan dengan Asmaul Husna yang dijelaskan. Selanjutnya nanti juga akan ada kaligrafi dari siswa yang harus membuat kaligrafi terkait dengan Asmaul Husna supaya mampu mengingat dan juga mampu untuk menulis dan menyebutkan secara sekaligus. Kemudian juga ketika siswa dalam kondisi yang sudah tidak kondusif, saya selipkan juga game-game di dalamnya untuk mengingat repetisi ulang materi yang telah disampaikan. Oh iya. Ya mungkin itu yang saya tanyakan sebelum observasi. Nah, nanti kita akan bertemu di kelas untuk observasi ya Pak Irwan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allah Akbar, siap. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semangat semuanya, semangat. Alhamdulillahirobbilalamin. Mengawali pembelajaran kita pada pagi ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa hari ini dipimpin oleh Patur. Silakan Patur memimpin doa. Sebelum belajar mari kita membaca doa. Bapak cek dulu kehadirannya. Untuk hari ini yang hadir silakan sebutkan hadir dan acungkan tangan. Jangan sebut namanya. Adriana, Alia Salsabila, Dalpi Apriliana, Elsa Susanti. Hadir. Ya anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, pagi ini kita bisa berkumpul bersama ya untuk belajar di kelas kita. Melanjutkan pertemuan kemarin bahwa kita kemarin mempelajari Asmaul Husna. Masih ingat? Asmaul Husna apa aja kemarin?
berbicara tentang Asmaul Husna Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. 4 Asmaul Husna. Kemarin kompetensinya adalah membaca dan menulis. Sekarang lebih naik lagi memahami daripada hikmah Asmaul Husna Al-Mu'min, Al-Qayyum, Al-Hayyu, dan Al-Ahad ya. Sebelumnya Bapak akan menampilkan sebuah video nih. Dari video tadi, apa yang kalian lihat? Ada apa aja? Ada meteor. Ada apa lagi? Ada angin topan. Ada apa lagi? Ada tsunami. Meninggal nggak orang-orangnya? Meninggal. Kalau meninggal orang-orang, ada yang berkaitan nggak dengan Asmaul Husna yang kita bahas? Apa? Apa artinya? Allah yang maha mematikan. Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dan seluruh makhluk yang lainnya, walaupun bukan manusia, bukan hewan-hewan yang bernyawa akan mati, dan yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya kuota. Kalau kita ibaratkan dalam kuota HP, kita itu punya kuota. Ada yang 1 giga, ada yang 2 giga, ada yang 3 giga ya. Nah, kuotanya apa? Kuotanya adalah kuota hidup ya, kuota hidup. Tadi digambarkan di video ini bahwa akan ada suatu hari di mana hari ini seluruh manusia yang ada di muka bumi ini akan meninggal, akan mati. Ya, seluruh manusia beserta manusia, bumi dan isinya akan mati, dihancurkan, dimatikan oleh siapa? Oleh Allah. Al-Mu'min, Allah yang maha mematikan. Kemudian di kehidupan sehari-hari kita ada orang yang meninggal, ibaratnya tetangga kita, saudara-saudara kita, atau orang lain di luar diri kita yang kita kenal meninggal. Itu juga pada hakikatnya adalah Al-Mu'min, Allah yang maha mematikan ya. Sekarang video yang kedua. Dari video yang kedua yang kita lihat, ini ada video tentang apa? Ada apa saja yang kalian lihat tadi? Ada buaya, ada monyet, ada gajah, ada kupu-kupu, ada laut ya, ada gunung, ya. Kira-kira yang menciptakan dan menghidupkan siapa? Yang menciptakan dan menghidupkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat apa yang cocok dengan Asmaul Husna yang sedang kita pelajari? Hal apa ya? Yang menghidupkan? Allah yang maha menghidupkan seluruh makhluknya adalah Al-Hayyu. Semua yang tadi kita lihat adalah ciptaan Allah dan Allah yang menghidupkannya, berkuasa atas segala kehidupan yang ada di muka bumi ini. Ada buaya, ada gajah, ada kuda, ada kita manusia. Kita itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian selain Allah maha menghidupkan, kita juga harus mampu mencontoh dari sifat Asmaul Husna Al-Hayyu, yaitu menjaga kehidupan kita. Al-Hayyu atau Allah yang maha menghidupkan, atau Allah yang maha hidup, mengajarkan kepada kita tugas manusia memelihara kehidupan dan mencari
rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. Kira-kira memelihara kehidupan itu bagaimana? Makan ya, menjaga kebutuhan yang paling mendasar, makan, biar nggak mati ya, makan dengan makanan yang menyehatkan badan dan makanan yang halal. Kemudian apa lagi? Mandi. Sekarang kita akan bagi kelompok. Setelah kalian materi dan menonton video yang tadi kita sudah praktekkan dan sudah kita lihat ya videonya maksudnya. Sekarang kita akan bagi kelompok untuk lebih memahami mengerjakannya secara berkelompok. Kelompok yang pertama, kedua, dan ketiga keempat ini akan dirandom. Berhitung lagi dari Elsa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Cung yang angka 1. Nah, yang angka 1 itu adalah kelompok 1. Tinggalnya di sana kelompok 1. Cung yang angka 2. Yang berikutnya angka 2, Cung. Cung. Nah, yang angka 2 kelompoknya di sini. Cung yang angka 3. Angka 3. Yang angka 1. Ya, setelah berkelompok, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ada LKPD yang harus kita kerjakan bersama-sama. Kelompok 1 itu LKPD-nya. Kelompok 2 ini. Kelompok 3 ini. Kelompok 4 ini. Nah, petunjuknya untuk LKPD-nya adalah menafsirkan gambar yang ada pada LKPD. Jadi di sana ada 5 buah gambar. Gambar tersebut memiliki makna yang harus kita pahami terkait dengan Asmaul Husna. Pak ya, Pak Kabar. Terkait Asmaul Husna yang akan kita kerjakan. Asmaul Husnanya apa dari gambar tersebut? Silahkan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Menghadap ke belakang untuk mempermudah diskusi kelompok. Baru bisa berbalik ke belakang. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. 2 selesai? Sudah. 3? 4? Sudah ya. Gimana mengerjakannya? Ada kesulitan? Sekarang setelah selesai, kita akan presentasikan di depan kelas. Mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 menuju ke depan. Kelompok 1. Di depan ada gambar yang sesuai dengan sama di LKPD. Gambar 1 menurut kelompok 1 termasuk Asmaul Husna apa? Al-Hayu. Gimana kawan-kawan, setuju? Setuju. Apa arti Al-Hayu? Allah yang Maha Hidup. Setuju teman-teman? Ada yang mau menambahkan? Cukup? Sama? Nah, paling contohnya yang bilang mereka. Contoh yang harus kita ambil dari mempelajari Al-Hayu menurut kelompok 1 bagaimana? Contohnya menjaga kehidupan, yaitu memberikan makanan kepada orang yang sedang lapar atau yang membutuhkan. Contoh daripada Al-Hayu. Yang lainnya ada? Dari kelompok lain? Ada. Apa contohnya Pak Fatur? Contohnya harus sebutkan boleh? Sama, oke. Membantu orang yang membutuhkan, bagian daripada Al-Hayu. Terima kasih kelompok 1, berikan tepuk tangan. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Termasuk Asmaul Husna apa? Al-Qayyum. Gimana, setuju Al-Qayyum? Kenapa Al-Qayyum? Gambarnya menunjukkan apa itu?
mandiri. Allah Maha Mandiri termasuk Al-Qayyum, ya. Artinya Al-Qayyum Allah Maha Mandiri. Apa? Kalian Allah Maha Mandiri. Contohnya dalam perilaku sehari-hari mengimplementasikan Al-Qayyum apa? Mengerjakan tugas dengan mandiri, lamun orang berulangan ulang nirot kabaturnya. Ada lagi yang lain contoh Al-Qayyum dari kelompok lain yang berbeda? Makan sendiri. Ada lagi dari kelompok ini? Maju. Untuk kelompok 3, gambar nomor 3. Al-Mumit. Kenapa Al-Mumit? Gambarnya kenapa? Karena Allah Maha mematikan. Di sana ada orang yang sedang mengangkut keranda, ya, keranda mayat, berarti orang yang meninggal. Al-Mumit artinya apa? Artinya Allah yang Maha Allah yang setuju Allah mematikan Al-Mumit? Ridho? Setuju? Setuju. Al-Mumit Allah yang mematikan. Elsa setuju? Setuju. Kelompok 2? Setuju. Contohnya kita mengimani Allah Al-Mumit, apa pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya amal solehnya kawan? Beribadah. Kamu lihat contoh beribadah teh? Salat mandi, haji, mandi, membaca Al-Quran, mandi, berbuat baik kepada seluruh manusia adalah contoh beribadah. Terima kasih untuk kelompok 3. Berikan tepuk tangan. Tangan paling depan. Gerakan pengelolaan itu termasuk Asmaul Husna, Pak, gambar bintang dalam Pancasila. Al-Ahad. Kenapa? Sila pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan. Sesuai enggak? Al-Ahad artinya bagaimana teman-teman? Setuju? Al-Ahad artinya Allah yang Maha Esa. Kelompok sudah selesai. Satu lagi nanti ini dikerjakan, ya, tugas mandirinya. Ini tidak berkelompok masing-masing. Kalian ya, anak-anak, setelah kita berdiskusi tadi panjang lebar, ya, dengan teman-teman kita setelah menonton video, ada yang kalian perlu pahami? Kira-kira ada yang belum paham nggak dari materi ini? Paham semua? Mengerti? Kalau sudah mengerti, alhamdulillahirobbilalamin, kita simpulkan bersama-sama bahwa pelajaran Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad memiliki hikmah yang harus kita pahami. 1. Al-Mumit. Apa arti Al-Mumit? Allah yang Maha mematikan. Seluruh manusia dan seluruh makhluk hidup akan oleh siapa? Karena Allah Maha mematikan. Ya, yang pertama, Al-Mumit itu adalah Allah yang Maha mematikan, dan seluruh kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya telah diatur kematiannya oleh Allah. Apa kita harus takut dengan kematian? Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan
mempersiapkan bekalnya berupa amal baik. Contoh amal baik apa tadi Pak Tur? Amal baik contohnya? Contoh amal baik apa? Memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, apalagi? Zakat, apalagi? Bersedekah, apalagi? Berbuat baik kepada sesama. Ya, itu adalah bekal daripada menjaga kita agar kita kematiannya mendapatkan bekal yang banyak. Nah, setelah kita mempelajari Asmaul Husna, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mu'min, dan Al-Ahad, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih banyak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita kan sudah melaksanakan observasi ya. Ya, Observasi mengenai materi ataupun pelajaran PAI yang sudah Pak Irwan laksanakan kemarin, dan saya sudah mengobservasi Pak Irwan kemarin. Nah, sekarang mungkin Irwan akan merefleksikan observasi kemarin, apakah masih ada kekurangan atau tidak, seperti itu. Kira-kira menurut Pak Irwan ada kekurangan nggak dalam observasi kemarin? dari observasi yang telah dilaksanakan, mungkin secara refleksi yang saya rasakan adalah saat mengkondisikan siswa di kelas untuk Ya. berdiskusi kelompok gitu. Jadi salah satu bagian yang masih perlu diperbaiki diantaranya adalah bagaimana mengkondisikan siswa aktif saat berdiskusi kelompok di kelas. Karena pertama, di kondisi kognitif kelas 5 SD itu tingkat kognitifnya belum setara dengan siswa-siswa yang ada di SMP atau SMA, sehingga perlu benar-benar penggiringan gitu. Ketika proses diskusi itu harus benar-benar digiring begini, belum ada inisiatif untuk bertanya ataupun mengungkapkan pendapat secara mandiri gitu. Perlu adanya stimulus dulu. Itu yang saya rasakan ketika proses KBM di kala diskusi kelompok dengan siswa. Jadi kekurangannya yaitu proses Diskusi yang kelompok. memperaktif ya dari Nah, siswa. betul. Nah, kira-kira kalau kita kasih poin ya, Ya. dari 1 sampai 10. Nah, dalam pembelajaran kemarin kira-kira proses diskusi kelompok itu berada di poin berapa ya? Kalau di rentang 1 sampai 10 ya kira-kira di angka 6, mungkin masih di angka 6 untuk Masih di angka 6 ya. aktivitas diskusi siswa itu, karena memang Hmm. sangat pasif, belum bisa mengungkapkan secara percaya diri bagaimana mereka mengeluarkan pendapat, bagaimana menyanggah, bagaimana menambahkan. Itu memang di usia kelas 5 sepertinya belum terbiasa gitu, belum terbiasa. Oke, dalam diskusi kelompok kemarin berarti siswa masih belum bisa percaya diri ya, seperti itu ya. Ya betul memang. Betul. Nah, kira-kira menurut Pak Irwan nih, yang idealnya nih untuk diskusi kelompok itu berada di poin berapa? Tadi kan untuk pembelajaran kemarin masih berada di poin 6 Ya. ya, di poin 6. Nah, kira-kira yang idealnya itu berada di poin berapa itu? Kalau menurut saya untuk tingkat SD di poin 8 lah. Kalau 9 mungkin untuk mahasiswa di poin 8. Poin 8 idealnya seperti itu. Harapan saya mereka bisa percaya diri, bisa memberikan pendapat dengan baik, mandiri gitu ya, tanpa harus diarahkan gitu. Menurut saya di angka 8 target atau harapan cita-cita saya mereka bisa
minimal percaya diri dalam mengungkapkan pendapat, sehingga sampai mana mereka paham apa yang diberikan ketika pembelajaran itu bisa diketahui gitu sejauh mana tingkat pemahaman mereka. Kalau mereka percaya diri saat diskusi mungkin kelihatan. Ya. Nah, tadi kan dalam proses diskusi ya, menyampaikan bahwa siswa itu kurang percaya diri ya. Jadi keinginan Pak Irwan itu dalam diskusi kelompok itu siswa bisa lebih percaya diri. Betul. Seperti itu kan. Nah, kira-kira nih menurut Pak Irwan nih, kira-kira Pak Irwan untuk meningkatkan rasa percaya diri dari siswa itu, kira-kira Pak Irwan mempunyai rencana apa nih ke Kalau depannya seperti itu? kalau rencana ke depan, insya Allah mungkin ya diskusi yang lebih sering dilakukan ya, sehingga diskusi kelompok siswanya itu lebih sering dilakukan secara frekuensi, ditambah frekuensinya, terus secara perencanaan diskusi supaya mereka terbiasa. Saya arahkan lah bagaimana cara kita dalam berdiskusi. Jadi minimal siswa itu tahu tujuan utama kita diskusi itu untuk memecahkan satu masalah gitu, sehingga jangan sampai ada yang siswa saja satu orang yang itu aja gitu ya, yang lainnya diam gitu. Nah, jadi pertama dengan seringnya berdiskusi di kelas ya, secara frekuensi lebih ditingkatkan. Yang kedua, lebih meningkatkan kepercayaan dari siswa. Saya juga mulai dengan cara mendorong siswa ya, memotivasi siswa. Silakan kalian ungkapkan apa yang kalian pahami, ungkapkan apa yang kalian ingin tanyakan gitu. Sehingga terbiasa dengan kondisi-kondisi. Jadi jangan diam terus gitu. Jadi tidak selamanya diam itu emas gitu ya. Tidak selamanya diam itu emas. Kadang-kala diam dan tidak bertanya bisa menyesatkan juga. Saya memotivasi siswa seperti itu. Yang kedua, ada strategi saat mengelompokkan siswa dalam diskusi. Dikelompokkan berdasarkan yang menurut saya, misalnya siswa ini aktif, ada 5 orang nih di kelas yang mendominasi keaktifan. Jangan sampai yang 5 orang ini di satu kelompok, tapi disebar ke 5 kelompok yang berbeda gitu, sehingga ada dorongan untuk siswa-siswa lain rangsang untuk bertanya, kemudian untuk lebih aktif gitu ya. Kemudian salah satunya lagi adalah memantik siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya mereka tergugah. Walaupun untuk saat ini saya masih lakukan secara individualis, disebar itu, satu orang ditanya, supaya mereka minimal berbicara di kelas itu, nggak terlalu pasif diam gitu. Jadi ada aktivitas secara aktif dari siswa. Nah, yang kemudian diharapkan nantinya bisa lebih aktif lagi saat berdiskusi kelompok. Berarti tadi kan untuk meningkatkan rasa percaya diri dari siswa ya gitu kan, supaya siswa aktif percaya diri di kelas itu tadi rencananya yaitu dengan sering melakukan diskusi kelompok seperti itu ya. Diskusi kelompok, setelah itu tentu mempresentasikan ya untuk meningkatkan rasa percaya diri. Lalu tadi dengan cara membagi siswa yang aktif di setiap kelompoknya seperti itu ya. Ya, itu mungkin sangat bagus sekali ya Pak untuk rencana-rencana yang Bapak lakukan tadi. Nah, kira-kira nih Bapak akan melaksanakan rencana itu kapan nih? Di minggu depan lah, pertemuan depan. Minggu depan ya? Minggu depan, supaya lebih cepat, lebih baik lah, agar siswa tidak terlalu lama juga proses ini bisa berjalan ke arah yang diharapkan. Nah, kira-kira untuk melaksanakan rencana yang tadi Bapak sudah sampaikan, kira-kira Bapak memerlukan bantuan tidak dari orang lain, dari rekan ataupun dari siapa seperti itu? Tentunya untuk bantuan saya memang sangat memerlukan ya, sangat memerlukan dalam artian secara teori ya, secara pengalaman, sharing dengan teman sejawat yang lain, dengan guru-guru yang lain, perlu ya bantuan, karena keilmuan itu saya yakin ya, saya masih sangat kurang dalam pengetahuan, sehingga perlu adanya diskusi saya dengan rekan-rekan yang lain untuk mengatasi problem ini. Tetapi untuk kemitraan yang sifatnya di kelas misalnya ya, untuk mengkondisikan kelas, karena memang kelas 5
jumlah siswanya tidak terlalu banyak, menurut saya untuk diperbantukan langsung di kelas itu cukup saya sendiri dulu gitu. Kalau untuk saran-saran yang lain dari teman-teman saya gali, insya Allah saya bekerja sama juga dengan teman-teman yang lain mencari informasi yang lebih dari berpengalaman dari saya. Baik, gitu ya Pak. Jadi Bapak akan melaksanakan perbaikan rencana-rencana yang tadi Bapak sudah rencanakan, yaitu di minggu depan ya Pak. Ya betul. Ya, saya cuma mudah-mudahan ya rencananya bisa berjalan dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu ada perubahan dari siswa. Amin. Nah, sesudah rencana-rencana yang Bapak laksanakan nanti ada perubahan dari siswa-siswa menjadi lebih aktif, menjadi lebih percaya diri lagi Ya. seperti itu. Nah, dalam percakapan kali ini nih Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan nih dalam percakapan kali ini? Ya, dari percakapan yang kita barusan laksanakan, karena mungkin saya lebih berintrospeksi bahwa ternyata dalam pembelajaran yang selama ini saya lakukan itu ada beberapa kekurangan, dan tentunya dengan penyadaran hal ini saya berharap di kemudian hari saya dapat memperbaiki terus-menerus apa yang bisa lebih meningkat ya dari kondisi sebelumnya. Dalam artian dengan adanya percakapan ini sangat bermanfaat untuk saya sebagai guru yang mengajar di sekolah dasar, untuk lebih meningkatkan kualitas dari sebelumnya harus terus meningkat itu Pak. Kira-kira nih gimana nih setelah percakapan kali ini, apakah perasaan Bapak seperti apa nih? Apakah gimana? Saya senang karena memang tentunya kita sebagai manusia itu tidak luput dari kekurangan, sehingga tatkala ada introspeksi ini kan saling mengingatkan intinya, kemudian ada istilah yang memperhatikan dari teman sejawat yang lain, itu menjadi motivasi tersendiri bahwa saya harus bisa memperbaiki kekurangan ini. Jangan sampai ini dibiarkan berlanjut kemudian menjadi kekurangan yang tidak terkontrol oleh saya dan berakibat fatal di kemudian hari gitu. Ya mungkin untuk percakapan kali ini ya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa Bapak akan melaksanakan rencana-rencana yang tadi Bapak laksanakan untuk meningkatkan keaktifan dan kepercayaan diri siswa di kelas ya. Seperti itu. Mungkin saya akan tunggu tindak lanjut dari rencana yang Bapak laksanakan nanti di minggu depan ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Seperti ini ya Pak. Boleh. Mungkin untuk percakapan kali ini kita cukupkan sekian saja ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.